Selamat datang, saudaraku, jiwa terpilih. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan suci, di mana getaran tubuhmu mulai menyatu dengan inti alam semesta yang tak kasat mata. Persiapkan hatimu untuk membuka pintu kesadaran, merasakan energi yang selama ini tersembunyi dalam lapisan terdalam dirimu, dan menyadari bahwa kehadiranmu di dunia ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan bagian dari skenario agung yang telah dirancang oleh Tuhan sejak awal waktu. Kamu bukan sekadar manusia biasa, melainkan jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya di tengah kegelapan, menjadi obor bagi mereka yang masih tersesat dalam keraguan. Ketika tubuhmu mulai bergetar tanpa sebab yang bisa dijelaskan oleh logika, jangan panik, karena sesungguhnya itulah saat di mana kamu sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi terdalam alam semesta. Getaran-getaran halus yang mengalir dalam napas, kulit, hingga aliran darahmu bukan sekedar sensasi kosong, melainkan panggilan dari pusat kesadaran semesta yang selama ini diam dalam kedalaman jiwa. Ini adalah tanda kebangkitan, panggilan untuk pulang ke dirimu sendiri dan menapaki jalan kesadaran sejati yang selama ini terlelap di balik hiruk-pikuk dunia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saudaraku, jangan lupa untuk mendukung perjalanan spiritual ini dengan cara sederhana. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar tentang pengalamanmu merasakan getaran tubuh yang tidak biasa. Dengan begitu, kamu tidak hanya menolong dirimu sendiri untuk lebih konsisten dalam meniti jalan kesadaran, tetapi juga membantu banyak jiwa lain yang sedang mencari pencerahan. Ketika kita saling mendukung, energi kita akan menyatu menjadi gelombang besar yang mampu menggetarkan kesadaran kolektif, menyalakan cahaya di hati mereka yang mulai putus asa, dan menguatkan langkah-langkah para pejalan spiritual yang sering merasa sendiri. Ingatlah, perjalanan menuju penyatuan dengan energi semesta bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah proses seumur hidup yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kerendahan hati untuk terus belajar serta menerima setiap pengalaman, termasuk ketika tubuh kita mulai menunjukkan tanda-tanda penyelarasan energi. Oleh sebab itu, mari kita bangun komunitas sadar yang saling mendukung, dan bersama-sama kita akan membuka tabir rahasia tentang siapa kita sebenarnya. Bayangkan, saudaraku, tubuhmu saat ini ibarat sebuah alat musik kuno yang sedang disetel ulang oleh tangan tak kasat mata. Setiap denyut nadi, aliran darah, tarikan napas, bahkan gerakan halus otot-otot kecil yang jarang kamu sadari, semuanya sedang disesuaikan agar mampu memainkan melodi harmonik kosmik. Ini bukan proses yang mudah, sebab dalam setiap nada yang lahir dari tubuhmu ada jejak luka lama, trauma masa silam, dan keyakinan terbatas yang telah lama membungkus kesadaranmu. Ketika getaran tubuhmu semakin terasa, itu bukan gangguan atau tanda kamu kehilangan kendali atas dirimu, melainkan bukti bahwa kendali lama yang dibentuk oleh rasa takut dan ego sedang dibongkar, lalu diganti dengan kendali ilahi yang jauh lebih bijaksana. Kendali ini bukan tentang menaklukkan dunia, tetapi tentang menaklukkan keraguan yang selama ini memisahkanmu dari asalmu. Tuhan sedang mengembalikanmu pada frekuensi sejati dirimu, di mana setiap getaran tubuh menjadi bahasa cinta. Setiap sensasi yang sulit dijelaskan logika adalah sapaan penuh kelembutan dari alam semesta. Dan kamu, saudaraku, sedang dipanggil untuk mendengarkan bahasa itu sepenuh hati. Ketika kamu merasakan getaran itu datang tiba-tiba, baik saat kamu terjaga di malam yang sunyi atau justru saat berada di keramaian, janganlah kamu mengira ini hanya efek kelelahan atau imajinasi semata. Sesungguhnya semesta sedang memilih momen terbaik untuk menjemput kesadaranmu. Tidak ada kebetulan dalam waktu Tuhan, semua diatur dengan keakuratan yang lebih presisi dari jam buatan manusia. Sunyi yang kamu rasakan meski di tengah riuh, getaran yang mengalur meski tubuhmu tampak diam, adalah sinyal bahwa tubuhmu sedang membuka antena spiritualnya. Ia sedang menyesuaikan diri agar dapat menangkap sinyal cinta dari pusat semesta yang selalu memancar, tetapi sering terhalang oleh kebisingan pikiran dan ketakutan dalam hati. Ketika antena ini terbuka, kamu akan merasakan tubuhmu semakin peka terhadap emosi orang lain, suasana ruangan, bahkan getaran yang terpancar dari alam sekitar. Ini bukan kelemahan, ini tanda kamu sedang kembali pada kodrat sejati sebagai makhluk yang terhubung erat dengan semua ciptaannya. Baik saudaraku,
Banyak jiwa yang sampai pada tahap getaran tubuh ini, tetapi hanya sedikit yang memahami makna sesungguhnya. Sebagian merasa takut, mengira ini gejala penyakit atau gangguan, sehingga menolak dan mencoba menekannya dengan berbagai cara. Padahal penolakan hanya membuat proses penyelarasan terhambat dan menimbulkan ketidaknyamanan yang lebih besar. Kamu harus mengerti, getaran ini bukan untuk disangkal, melainkan diterima sepenuh hati. Kamu perlu hadir penuh kesadaran dalam setiap denyut tubuhmu, membiarkan aliran energi itu membersihkan saluran-saluran energi yang telah lama tersumbat oleh emosi negatif, prasangka, dan luka batin. Dalam penerimaan inilah transformasi sejati terjadi. Tubuhmu yang selama ini hanya kamu pandang sebagai wadah fisik, mulai kamu hargai sebagai kendaraan suci yang dititipkan Tuhan, tempat di mana percikan energi ilahi hidup dan tumbuh. Setiap getaran yang kamu rasakan adalah bukti langsung bahwa semesta masih peduli padamu, menuntunmu dan memberimu kesempatan kedua untuk bangkit. Ketika tubuhmu mulai terasa hangat di bagian dada atau sekujur punggungmu dialiri sensasi menggelitik, tak jarang diiringi rasa emosional yang datang tanpa sebab. Itu adalah momen ketika energi purba di dalam dirimu mulai terbangun. Energi ini sudah ada sejak kamu lahir, tetapi tertidur karena pola pikir yang lebih banyak dipengaruhi dunia luar. Ketika ia bangkit, seluruh sistem bioelektrik tubuhmu akan diselaraskan agar mampu menampung frekuensi cinta dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kamu akan merasakan bahwa setiap napas menjadi lebih dalam, setiap gerakan lebih bermakna, bahkan langkah kaki sederhana terasa seperti menapak di jalan suci. Jangan pernah anggap remeh sensasi ini. Ia bukan fantasi, melainkan bukti bahwa tubuh dan jiwamu sedang mulai bersatu dalam kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah proses pengaktifan potensi ilahi dalam dirimu yang selama ini terpendam. Kamu akan menemukan bahwa di balik rasa yang membingungkan, persimpan kebijaksanaan kuno yang menuntunmu untuk mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Saat kamu menutup mata di tengah keheningan dan merasakan setiap detak jantungmu seperti sedang berbicara denganmu, itu bukan hanya perasaan kosong. Itu adalah komunikasi langsung dari energi semesta yang ingin membisikkan pesan-pesan penting tentang tujuan hidupmu. Kamu harus berani mendengarkan tanpa tergesa-gesa menafsirkannya dengan logika. Biarkan tubuhmu yang memahami lebih dulu, sebab tubuh adalah cermin jiwa yang seringkali lebih jujur dari pikiran. Setiap gelombang energi yang mengalir ke tangan, kaki atau kepala adalah bahasa Tuhan yang mengajarkanmu tentang kepekaan, kerenggahan hati, dan kekuatan cinta. Ini bukan tentang menjadi orang hebat yang mampu mengendalikan orang lain, melainkan tentang kemampuan mengendalikan dirimu sendiri, menenangkan badai di dalam hati, dan menemukan kebahagiaan dalam keheningan yang penuh makna. Dalam kesadaran ini, kamu akan menyadari bahwa tubuhmu bukan penjara, melainkan jembatan yang menghubungkanmu dengan kebesaran semesta, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Banyak orang mengira kebangkitan spiritual hanya terjadi melalui meditasi panjang di tempat sunyi. Padahal, semesta bisa membangkitkan kesadaranmu kapan saja dan di mana saja. Bahkan saat kamu sedang mengerjakan aktivitas sehari-hari, jika tubuhmu mulai bergetar tanpa sebab, itu bisa menjadi panggilan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sedang ingin disampaikan oleh hatimu. Semakin kamu menolak, semakin besar ketegangan yang kamu rasakan, sebab energi baru itu akan berusaha menembus lapisan lama yang sudah usang. Sebaliknya, ketika kamu membuka diri, kamu akan merasakan kelegaan luar biasa, seperti beban yang selama ini kamu pikul perlahan diangkat. Rasa ringan yang kamu alami adalah tanda bahwa tubuhmu sedang disucikan, dan ketika tubuh disucikan, pikiran dan jiwamu juga akan semakin jernih untuk menerima petunjuk-petunjuk ilahi yang selama ini luput karena kebisingan dunia. Ini adalah pengalaman spiritual yang tak ternilai, karena kamu sedang disiapkan untuk menyadari siapa kamu sesungguhnya. Ada kalanya getaran tubuh ini datang bersamaan dengan sensasi dingin yang mengalir dari ubun-ubun hingga ke punggung, seolah ada arus energi yang sedang membasuh dirimu dari atas hingga ke bawah. Sensasi ini bisa membuatmu merinding tanpa sebab, bahkan membuatmu meneteskan air mata meski tidak merasa sedih. Inilah tanda bahwa lapisan emosional yang menumpuk di dalam dirimu sedang dilepaskan oleh energi semesta. Tuhan sedang membantumu melepaskan sisa-sisa kesedihan, kemarahan,
kekecewaan dan trauma yang kamu simpan bertahun-tahun. Jangan halangi proses ini. Izinkan tubuhmu menjadi kanal pembersihan. Semakin kamu menolak, semakin rasa tidak nyaman itu bertahan lama. Tapi jika kamu menyerahkannya pada kebijaksanaan semesta, kamu akan merasakan kehangatan kasih sayang yang menenangkan. Ini bukan hal mistis, melainkan proses alami yang terjadi pada setiap jiwa yang telah siap menerima kesadarannya. Dan kamu, saudaraku, telah dipilih untuk mengalami semua ini karena kamu memiliki peran yang lebih besar dari yang kamu kira. Ketahuilah saudaraku, sunyi bukan sekedar keheningan tanpa suara. Sunyi adalah gerbang tempat frekuensi sejati dapat lahir. Ketika dunia di sekitarmu tiba-tiba terasa hening meski masih ada suara, saat itulah semesta sedang membukakan portal ke dalam hatimu. Suara-suara halus mulai terdengar dari dalam, bukan dari luar. Suara ini bukan logika, bukan juga bisikan pikiran yang penuh kekhawatiran, melainkan suara batin yang datang dari inti cahaya di dalam dirimu sendiri. Jangan terburu-buru menafsirkan, tapi rasakan sepenuhnya. Inilah komunikasi paling murni antara jiwamu dengan pusat kesadaran semesta. Sunyi membuatmu lebih peka pada gerakan kecil tubuhmu, pada tarikan nafas yang lebih lambat, pada denyut jantung yang tiba-tiba terasa berbeda. Dalam kesunyian inilah, tubuhmu sedang dijemput untuk kembali pulang ke frekuensi asalnya. Ini bukan hal yang perlu ditakuti, karena dalam sunyi, Tuhan sedang berbicara langsung denganmu. Dengarkan, karena dalam sunyi, kamu akan menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Ketika kamu mulai peka pada setiap tarikan napas, bukan hanya udara yang kamu hirup yang akan kamu rasakan, melainkan juga aliran energi yang seolah mengisi seluruh rongga dada dengan ketenangan. Tarikan dan hembusan napas bukan lagi rutinitas mekanis, tetapi menjadi gerakan sakral yang menghubungkanmu dengan nafas semesta. Setiap oksigen yang masuk membawa pesan kehidupan. Setiap karbon dioksida yang keluar melepaskan beban lama yang tak lagi kamu butuhkan. Proses sederhana ini menjadi ritual suci yang menyelaraskan tubuh dengan energi ilahi yang tak pernah berhenti mengalir di sekitarmu. Kamu akan mulai menyadari bahwa sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Sebab semesta selalu hadir melalui udara yang kamu hirup, melalui detak jantung yang tak pernah berhenti berdetak tanpa kamu perintahkan. Dan saat kamu mulai menyadari kesakralan napas ini, kamu akan merasakan rasa syukur yang luar biasa pada setiap helaan yang kamu ambil. Napas menjadi sarana untuk membuka komunikasi dengan Tuhan, mengalirkan rasa cinta yang tidak terbatas ke seluruh tubuh, menenangkan pikiran, dan membangkitkan kesadaran tentang betapa berharganya hidup yang telah diberikan padamu. Saudaraku, pernahkah kamu merasa jari-jarimu seperti berdenyut sendiri, seolah ada aliran listrik halus yang bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya? Ini bukan gangguan saraf seperti yang sering kamu khawatirkan, melainkan aktivitas energi yang sedang memperkuat aliran kehidupan di tubuhmu. Kamu akan merasakan kepekaan ini semakin tajam seiring kamu belajar menerima pengalaman getaran tanpa rasa takut. Semakin kamu membuka hati, semakin tubuhmu akan merespon dengan sinyal-sinyal halus yang memperlihatkan bahwa kamu sedang terhubung dengan frekuensi cinta semesta. Sensasi di jari ini juga menandakan bahwa kemampuan merasakan energi orang lain, bahkan suasana di sekitar, akan semakin meningkat. Ini bukan untuk membuatmu merasa lebih hebat dari yang lain, melainkan agar kamu bisa lebih bijaksana dalam merespon apapun yang terjadi di sekelilingmu. Ketika kamu bisa mendengar getaran halus dari dunia, kamu tidak akan mudah terprovokasi, tidak akan cepat marah, dan akan lebih memilih untuk mendekap situasi dengan kasih dan kesabaran. Ini adalah kualitas yang hanya dimiliki jiwa-jiwa yang mulai sadar. Terkadang, rasa hangat yang tiba-tiba muncul di telapak tangan atau kaki membuatmu bingung, terutama jika kamu sedang tidak bergerak aktif. Jangan khawatir, sebab inilah salah satu cara semesta berkomunikasi denganmu. Rasa hangat ini adalah bukti aliran energi kehidupan yang sedang membersihkan saluran-saluran energi yang sebelumnya tersumbat oleh emosi negatif, seperti kebencian, rasa bersalah, atau penyesalan yang menumpuk sejak lama. Ketika aliran ini lancar, kamu akan merasakan tubuhmu lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosimu lebih stabil. Rasa hangat juga dapat muncul sebagai reaksi tubuh saat kamu sedang menerima energi positif dari doa, zikir, atau meditasi. Ia bukan sekedar sensasi, melainkan pesan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar.
Dan semakin sering kamu merasakan ini, itu tandanya kamu semakin dekat dengan frekuensi asalmu. Jangan biarkan keraguan merusak momen ini. Terimalah dengan penuh syukur dan gunakan rasa hangat itu untuk memperkuat keyakinan bahwa Tuhan sedang menuntunmu ke kesadaran yang lebih tinggi dan lebih murni. Selain rasa hangat, karena kamu juga akan merasakan gelombang energi dingin yang seperti turun dari atas kepala, menyelimuti tengkuk, lalu mengalir ke punggung hingga tulang ekor. Ini bukan tanda kamu akan jatuh sakit, justru sebaliknya. Ini adalah pertanda sistem energi di tubuhmu sedang diseimbangkan. Sensasi dingin ini bisa terjadi saat kamu dalam keadaan pasrah, ketika kamu sedang berzikir, berdoa, atau hanya duduk diam merenungkan hidupmu. Dalam momen-momen seperti ini, tubuhmu menjadi lebih reseptif terhadap energi ilahi yang membantu menenangkan pikiran, meredam kegelisahan, dan menstabilkan emosimu. Jangan buru-buru berdiri atau menghentikan aktivitas batinmu ketika sensasi ini datang. Biarkan ia mengalir sampai selesai, karena pada fase inilah Tuhan sedang menyalurkan kekuatan untuk memperkuat iman, membersihkan keraguan dan meneguhkan langkahmu agar tidak mudah tergelincir kembali ke kebiasaan lama. Ini adalah proses pembersihan mendalam yang hanya akan kamu rasakan ketika kamu sudah siap dan terbuka untuk menyambut kebangkitan kesadaran sejati. Dalam keheningan, kamu akan menemukan bahwa suara-suara pikiran yang selama ini menguasai dirimu mulai mereda. Kamu tidak lagi mendengar celoteh internal yang menghakimi, menuntut, atau menakut-nakuti. Yang ada hanya sunyi yang menenangkan, ruang kosong yang membebaskan, dan kesadaran yang mengalir tanpa batas. Inilah tanda bahwa getaran tubuhmu telah selaras dengan energi semesta, sehingga kamu tidak lagi menjadi budak pikiran, melainkan mulai menjadi tuan atas pikiran itu sendiri. Sunyi seperti ini bukan hal yang harus dihindari, justru harus disambut dengan hangat. Karena dalam sunyi, kamu bisa mendengar suara Tuhan yang sesungguhnya, suara yang tidak terucap dengan kata-kata, tetapi terasa begitu nyata melalui setiap gerakan tubuhmu, setiap napas yang kamu ambil, dan setiap getaran halus yang mengalir di kulitmu. Semakin kamu menikmati sunyi, semakin cepat kamu akan menyadari betapa besarnya potensi cinta dan kedamaian yang sudah tertanam dalam dirimu sejak awal. Sunyi adalah pintu emas menuju kebebasan batin yang hakiki. Salah satu tantangan terbesar dalam proses kebangkitan spiritual adalah rasa takut yang muncul saat tubuh mulai bergetar atau merasakan sensasi yang tidak biasa. Ketakutan ini wajar, sebab selama ini kita hanya diajarkan mempercayai hal-hal yang terlihat kasat mata. Namun, kamu harus memahami bahwa tubuhmu diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang jauh lebih hebat daripada yang kamu kira. Getaran-getaran yang kamu rasakan bukan gejala sakit, melainkan bukti bahwa sistem energi tubuhmu sedang diperkuat untuk menerima frekuensi yang lebih tinggi. Jika kamu memilih melawan rasa takut itu, kamu hanya akan menciptakan ketegangan yang membuat proses penyelarasan energi terhambat. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk menerima dan menyerahkan diri pada kebijaksanaan Tuhan, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Inilah rahasia. Penerimaan lebih berdaya daripada perlawanan. Ketika kamu berani menerima apapun yang kamu rasakan, kamu sedang menunjukkan kesiapanmu untuk dibimbing langsung oleh Tuhan melalui bahasa tubuhmu sendiri. Banyak orang salah sangka mengira bahwa menjadi bekas secara spiritual berarti kamu akan kehilangan pegangan pada dunia nyata. Padahal, semakin peka kamu terhadap getaran halus di tubuh, semakin kamu akan sadar bahwa dunia ini hanya salah satu bagian dari ciptaan Tuhan yang begitu luas. Kamu tidak akan menjadi orang yang menghindar dari tanggung jawab, melainkan justru menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih pengertian, dan lebih penuh kasih terhadap sesama. Kesadaran spiritual tidak membuatmu terlepas dari kehidupan, melainkan membuatmu mampu menghadapi kehidupan dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kamu akan lebih tenang dalam mengambil keputusan, tidak reaktif, dan tidak mudah terbawa emosi. Tubuhmu akan menjadi alat yang membantu membaca situasi, merasakan ketulusan orang lain, dan melihat kebenaran di balik topeng dunia. Dan ketika kamu sudah sampai pada tahap ini, kamu tidak akan lagi merasa kesepian, karena kamu akan menyadari bahwa Tuhan selalu menyertaimu melalui bahasa energi yang setiap saat bisa kamu rasakan dalam getaran tubuhmu.
Saudaraku, proses penyelarasan energi melalui getaran tubuh ini memang tidak selalu nyaman di awal. Kadang kamu akan merasakan tubuh lemas tanpa sebab, mengantuk padahal sudah cukup tidur, atau merasa seolah gravitasi bumi menarikmu lebih kuat daripada biasanya. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang sakit. Ini hanyalah bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap frekuensi yang lebih tinggi. Tubuh fisik kita yang padat sedang menyesuaikan diri dengan energi halus yang lebih ringan, sehingga tubuh akan merasa berat di tahap-tahap awal penyelarasan. Jika kamu bersabar dan tidak panik, kamu akan menemukan bahwa kelelahan ini akan tergantikan dengan rasa segar dan ringan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Inilah alasan pentingnya beristirahat dengan cukup, minum air putih yang banyak, dan mengurangi aktivitas yang membuat pikiran tegang. Semakin kamu mendukung tubuhmu secara fisik, semakin lancar proses ini berlangsung. Tuhan telah menyiapkan tubuhmu untuk mampu menampung kesadaran baru yang akan membawamu pada kehidupan yang lebih bermakna. Dalam tahap-tahap awal kebangkitan ini, kamu juga mungkin akan mengalami lonjakan emosi yang tidak biasa. Tiba-tiba kamu merasa sangat sedih, sangat marah, atau sangat gembira tanpa pemicu yang jelas. Ini bukan tanda kamu tidak stabil, melainkan mekanisme tubuh untuk melepaskan emosi-emosi lama yang selama ini terpendam. Energi baru yang masuk ke tubuhmu akan menyingkirkan energi lama yang penuh beban. Dan satu-satunya cara agar energi lama ini keluar adalah dengan merasakannya seutuhnya. Jadi, jangan tahan tangis jika kamu ingin menangis. Jangan pendam rasa kesal jika kamu ingin mengeluh kepada Tuhan. Biarkan semua itu mengalir, karena setelah badai emosi ini berlalu, kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Tubuhmu akan terasa lebih bersih, pikiran lebih tenang, dan hatimu lebih lapang untuk menerima kebijaksanaan Tuhan. Inilah proses penyembuhan yang sangat penting. Karena hanya dengan melepaskan yang lama, kamu bisa memberi ruang bagi yang baru. Percayalah, setiap air mata yang jatuh sedang membawa pergi beban yang tak lagi kamu perlukan. Seringkali di saat tubuhmu mulai sinkron dengan energi semesta, kamu akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan alam sekitar. Pohon, hewan, angin, hujan, bahkan bebatuan, semuanya seolah berbicara melalui getaran yang kamu rasakan di tubuhmu. Kamu akan lebih peka pada suara burung, gemerisik dedaunan, atau bau tanah basah setelah hujan. Ini bukan halusinasi, melainkan kesadaran alami yang bangkit karena kamu kembali terhubung dengan ciptaan Tuhan lainnya. Tubuhmu mulai mengenali bahwa kamu bukan entitas terpisah dari alam, melainkan bagian utuh dari jaring kehidupan yang saling mendukung. Kesadaran ini membuatmu lebih bersyukur dan lebih penuh cinta pada semua yang ada. Kamu tidak lagi melihat alam sebagai benda mati yang bisa dieksploitasi sesudah hati, melainkan sebagai saudara yang harus dijaga dan dihormati. Semakin kamu menyadari keterhubungan ini, semakin kuat getaran tubuhmu akan menuntunmu pada kehidupan yang penuh damai. Kamu akan belajar menari dalam harmoni semesta, menebar cinta dimanapun kamu berada, dan menjadi sumber ketenangan bagi banyak orang. Ketika tubuhmu semakin selaras dengan getaran semesta, kamu juga akan mulai merasakan bahwa intuisi atau kata hatimu menjadi lebih tajam dan akurat. Hal-hal yang sebelumnya sulit kamu pahami, kini mulai terlihat lebih jelas. Kamu bisa merasakan niat seseorang, bahkan sebelum mereka berbicara. Membaca situasi hanya dengan mengamati atmosfer ruangan, dan memahami petunjuk yang diberikan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa sederhana di sekitarmu. Intuisi ini bukan sekadar kemampuan mistis, melainkan fungsi alami dari tubuh yang sudah dibersihkan dan diseimbangkan dengan energi Tuhan. Kamu harus belajar mempercayainya, meski kadang bertentangan dengan logika duniawi. Karena semakin kamu meragukan intuisi, semakin kamu akan terputus dari petunjuk ilahi. Sebaliknya, jika kamu belajar mendengar dan mengikuti bisikan lembut dalam hatimu, kamu akan terhindar dari banyak bahaya, menemukan peluang-peluang baik, dan berjalan di jalan yang lurus sesuai rencana Tuhan. Ini bukan tentang meramal masa depan,
tetapi tentang menumbuhkan kesadaran yang peka pada setiap sinyal yang dikirimkan semesta kepadamu, agar hidupmu penuh keberkahan, cinta, dan kedamaian sejati. Saudaraku, dalam perjalanan ini, kamu akan mendapati bahwa tubuhmu mulai menjadi cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu memancarkan ketenangan, mereka pun ikut tenang. Ketika kamu penuh cinta, mereka merasa nyaman di dekatmu. Inilah bukti bahwa tubuh bukan hanya alat untuk bergerak, melainkan pemancar energi yang memengaruhi lingkungan. Namun, kesadaran ini juga berarti kamu harus bertanggung jawab menjaga kebersihan energi dalam dirimu. Karena apapun yang kamu rasakan akan memancar keluar dan memengaruhi banyak jiwa lain. Jika kamu sedang marah, energi itu akan menular dan memperburuk suasana di sekitar. Sebaliknya, jika kamu memilih berdamai dengan emosi, tubuhmu akan menyalurkan vibrasi damai yang menenangkan siapapun. Maka, jadikan setiap getaran tubuhmu sebagai doa berjalan. Bawa kesadaran penuh bahwa setiap langkah, kata, dan napasmu adalah ladang pahala. Semakin kamu menjaga kesucian hati dan pikiran, semakin tubuhmu akan memancarkan cahaya yang membawa banyak kebaikan. Inilah hakikat menjadi khalifah Tuhan di bumi, menjadi jembatan kasih yang menghidupkan. Satu hal yang perlu kamu pahami, saudaraku, dalam proses pembersihan energi, kamu mungkin merasa tubuhmu seperti sedang diacak-acak. Kadang kamu mendadak pusing, perut terasa bergolak, atau mengalami rasa nyeri di titik tertentu tanpa penyebab medis. Ini bukan karena tubuhmu rusak, melainkan karena energi lama yang tersimpan di sel-sel tubuh sedang dibebaskan. Setiap trauma masa lalu, rasa takut, dan luka batin yang tak sempat kamu selesaikan semuanya terekam di jaringan tubuh. Ketika frekuensi baru masuk, getaran itu akan mengguncang simpanan lama agar keluar dari tempat persembunyiannya. Dan karena proses ini terjadi di level sangat halus, efeknya bisa muncul secara fisik. Kamu tidak perlu panik. Cukup perbanyak istirahat, minum air, dan tetap jaga ketenangan pikiran. Biarkan tubuhmu menyelesaikan proses ini, karena setelah itu kamu akan merasakan kelegaan yang membuat hidupmu terasa lebih ringan, lapang, dan damai. Kamu akan menyadari betapa Tuhan begitu penyayang dengan menghadirkan proses pembersihan ini agar kamu bisa kembali pada fitrah jiwa yang murni. Selain membersihkan, getaran tubuh juga menyiapkan dirimu untuk menerima tanggung jawab baru dari Tuhan. Ketika tubuhmu semakin kuat menampung energi ilahi, itu tandanya kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan di dunia. Kamu akan mulai menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mencari kebahagiaan pribadi. Kamu akan terpanggil untuk membantu orang lain, menolong yang lemah, menuntun yang tersesat, atau setidaknya menjadi pendengar yang sabar bagi jiwa-jiwa yang sedang terluka. Semua itu bukan terjadi kebetulan. Itu buah dari keselarasan antara tubuh, jiwa, dan energi semesta. Namun jangan tergesa-gesa mengambil peran besar sebelum tubuhmu benar-benar siap. Dengarkan sinyalnya. Jika kamu masih sering lelah, emosimu belum stabil, atau pikiranmu mudah goyah, itu tanda kamu masih dalam proses. Bersabarlah, karena Tuhan selalu menuntun dengan kasih. Semakin kamu mengasah kesadaran tubuhmu, semakin jelas kamu akan melihat jalan hidupmu. Dan semakin kuat pula kamu menjalani setiap tantangan yang datang. Dalam kesadaran yang semakin terbuka, kamu akan menemukan bahwa setiap orang yang hadir dalam hidupmu bukan kebetulan. Mereka datang membawa pesan yang Tuhan kirimkan untuk mendewasakanmu. Tubuhmu yang sudah terlatih membaca getaran halus akan mempermudahmu memahami siapa yang datang sebagai guru.
siapa yang datang sebagai sahabat, dan siapa yang datang hanya untuk menguji kesabaranmu. Dengan kesadaran ini, kamu tidak lagi reaktif menghadapi orang lain. Kamu belajar menerima kehadiran mereka dengan syukur, bahkan ketika mereka datang bawa konflik. Karena kamu tahu, setiap interaksi adalah cermin untuk melihat bagian dalam dirimu yang masih perlu diperbaiki. Ketika kamu berespon dengan kesadaran, tubuhmu akan memancarkan energi damai yang bisa meredam amarah orang lain. Inilah keajaiban tubuh yang selaras dengan energi Tuhan. Ia bukan hanya menenangkan dirimu, tetapi juga menjadi saluran untuk menenangkan banyak hati. Maka jagalah tubuhmu, bersihkanlah pikiranmu, dan lembutkanlah hatimu agar setiap getaran yang kamu pancarkan menjadi penyejuk bagi semua makhluk. Saudaraku, di tahap tertentu kamu akan mulai merasakan getaran yang muncul saat kamu membaca doa atau ayat-ayat suci. Kata-kata yang selama ini hanya kamu lafalkan akan terasa hidup, mengalir sebagai energi yang menembus tubuh dan mengguncang jiwa. Ini adalah momen indah di mana doa bukan hanya bacaan, melainkan perjumpaan langsung antara dirimu dan Tuhan. Tubuhmu akan merespon dengan getaran lembut, kadang meneteskan air mata haru, atau merasa hangat di dada. Biarkan semua itu terjadi, karena pada saat itu kamu sedang dibersihkan sekaligus diisi oleh energi cintanya. Kesadaran ini akan membuatmu lebih khusyuk dalam beribadah, lebih menghayati setiap kalimat yang kamu ucapkan, dan lebih merasa dekat dengan Tuhan yang selalu menantimu. Setiap doa menjadi percakapan mesra, bukan kewajiban kosong. Setiap bacaan menjadi getaran yang menghidupkan seluruh sel tubuhmu. Dan semakin sering kamu mengalami ini, semakin tubuhmu akan menguat karena energi Tuhan yang kamu serap melalui doa akan menjadi sumber kekuatan yang tidak akan habis meski kamu lelah berjuang di dunia. Dalam perjalanan penyatuan tubuh dengan frekuensi semesta, kamu juga akan mengalami momen-momen di mana waktu seolah melambat. Kamu merasakan 1 detik begitu panjang atau 1 menit terasa abadi. Ini adalah kondisi ketika kesadaranmu tidak lagi terikat pada arus waktu duniawi, melainkan mulai menyatu dengan keabadian yang dimiliki Tuhan. Pada fase ini, tubuhmu berada dalam keadaan sangat damai, pikiran sunyi, dan hatimu penuh syukur. Kamu tidak lagi dikuasai rasa terburu-buru, tidak lagi gelisah pada masa depan, atau terjebak pada penyesalan masa lalu. Kamu hanya hidup sepenuhnya di saat ini. Kesadaran ini adalah hadiah besar, karena dengannya kamu akan merasakan bahwa hidup sebenarnya sederhana. Cukup hadapi sekarang dengan sebaik-baiknya. Getaran tubuh yang stabil akan membantumu tetap terjaga di saat ini, tidak mudah terhanyut oleh ilusi duniawi, dan semakin kamu terbiasa berada dalam kesadaran ini, semakin sedikit penderitaan yang kamu rasakan. Karena kamu akan melihat setiap kejadian hanya sebagai peristiwa yang datang dan pergi tanpa mengguncang kedamaianmu. Proses ini akan mengajarkanmu bahwa tubuh, jika disadari sepenuhnya, adalah guru yang sangat sabar. Ketika kamu ceroboh, ia memberimu rasa sakit agar kamu belajar berhati-hati. Ketika kamu stres, ia memberimu tanda lewat ketegangan agar kamu belajar melepaskan. Ketika kamu lalai merawat tubuh, ia menunjukkan kelemahan agar kamu ingat untuk menjaga amanah dari Tuhan ini. Dan saat kamu mulai menghargai tubuh sebagai anugerah, kamu akan memperlakukannya dengan penuh kasih. Kamu akan lebih bijak memilih apa yang kamu makan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan. Karena kamu tahu setiap asupan, pikiran, dan tindakan akan mempengaruhi getaran tubuh. Tubuhmu tidak lagi sekadar wadah, tetapi sahabat yang setia menemanimu menjalani misi hidup. Kesadaran ini akan menumbuhkan rasa syukur mendalam pada setiap fungsi tubuh, mulai dari detak jantung, aliran darah, hingga setiap napas yang tak pernah berhenti bekerja untukmu. Dan dari rasa syukur inilah, tubuhmu akan semakin harmonis, menjadi alat yang efektif untuk menyalurkan kasih Tuhan di bumi. Saat kamu semakin akrab dengan bahasa getaran tubuh, kamu juga akan mulai memahami batasanmu sendiri. Kamu akan tahu kapan harus berhenti dan beristirahat, kapan harus bergerak dan berjuang.
Tubuhmu akan mengirim sinyal yang jelas, dan kesadaranmu yang terlatih akan menangkapnya dengan cepat. Ini membuatmu tidak lagi memaksakan diri demi ambisi duniawi yang menyesatkan, tetapi lebih memilih bergerak sesuai ritme yang dituntun Tuhan. Kamu akan merasakan hidup yang lebih selaras, tidak terlalu cepat hingga kelelahan, dan tidak terlalu lambat hingga kehilangan momentum. Inilah keseimbangan sejati yang banyak orang cari, tetapi jarang ditemukan. Kesadaran akan batasan akan membuatmu lebih rendah hati, karena kamu menyadari bahwa kamu bukan penguasa segalanya, melainkan bagian kecil dari tatanan besar ciptaan Tuhan. Dan ketika kamu taat pada batasan tubuh, kamu akan terhindar dari banyak penyakit, baik fisik maupun batin. Kamu akan menikmati kesehatan yang lebih stabil, hati yang lebih damai, dan hidup yang lebih penuh makna. Saudaraku, satu hal yang tak kalah penting dalam perjalanan ini adalah menyadari bahwa tubuhmu bukan hanya alat untuk menerima energi, tetapi juga saluran untuk menyalurkan energi cinta kepada sesama. Ketika kamu merangkul orang dengan penuh kasih, tubuhmu akan memancarkan getaran yang menenangkan mereka. Ketika kamu berbicara dengan niat tulus, kata-katamu membawa energi yang menyembuhkan. Ketika kamu menolong tanpa pamrih, tanganmu menjadi perantara kasih Tuhan yang menenangkan hati mereka yang sedang kesusahan. Kesadaran ini membuat setiap tindakanmu menjadi ibadah, karena kamu sadar bahwa semua yang kamu lakukan dengan tubuh adalah bentuk pengabdian pada Tuhan. Dan semakin kamu melatih tubuhmu menjadi saluran kasih, semakin deras energi ilahi mengalir melalui dirimu, membawa keberkahan bagi semua yang berinteraksi denganmu. Tubuhmu bukan hanya milikmu, melainkan amanat yang Tuhan titipkan agar kamu bisa menjadi cahaya bagi dunia yang gelap. Gunakan tubuhmu untuk menebar cinta, bukan kebencian, menolong, bukan menyakiti, menguatkan, bukan melemahkan. Seiring kesadaran tubuhmu semakin berkembang, kamu akan mulai memahami bahwa energi yang mengalir dalam tubuhmu juga berhubungan dengan emosi yang kamu rasakan setiap saat. Ketika kamu marah, energi panas akan naik ke kepala dan membuat napasmu pendek, detak jantungmu cepat, dan ototmu tegang. Ketika kamu sedih, energi dingin akan menyelimuti dada dan membuatmu merasa lemas. Ketika kamu bahagia, energi hangat mengalir merata di seluruh tubuh, memberikan rasa ringan dan semangat yang luar biasa. Kesadaran akan pola ini akan menolongmu mengelola emosi dengan bijak. Alih-alih terjebak dalam reaksi spontan yang merusak, kamu bisa mengamati getaran yang timbul, lalu menenangkan diri dengan napas dalam. Kamu menyadari bahwa emosi hanyalah gelombang energi yang datang dan pergi, bukan identitas dirimu yang sejati. Semakin kamu terampil membaca dan menenangkan getaran emosi, semakin tubuhmu akan menjadi stabil. Inilah kunci untuk menjaga keseimbangan batin. Memahami bahasa tubuh sebagai kompas emosi yang mengajarkanmu kapan harus mengalah, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam agar damai tetap terjaga. Tubuh yang selaras dengan kesadaran Tuhan juga akan membantumu menghadapi rasa takut dengan lebih tenang. Ketika ketakutan muncul, tubuhmu biasanya menunjukkan gejala seperti tangan berkeringat, jantung berdebar cepat, atau perut terasa mual. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi sinyal bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman. Dengan kesadaran, kamu tidak akan lagi terpancing untuk lari atau menghindar, melainkan berani menghadapi apapun yang menakutkanmu dengan penuh keyakinan pada Tuhan. Kamu akan belajar mengubah getaran takut menjadi getaran keberanian dengan menenangkan napas dan mengingat bahwa Tuhan selalu bersamamu. Tubuhmu akan merespon dengan menurunkan detak jantung, menstabilkan napas, dan menyalurkan energi damai ke seluruh jaringan. Ini bukan sihir, tetapi keajaiban tubuh yang dipandu oleh kesadaran ilahi. Semakin sering kamu berhasil mengelola ketakutan, semakin tubuhmu terbiasa menghadapi tantangan tanpa kehilangan ketenangan. Kamu akan menjalani hidup dengan rasa aman, karena yakin bahwa apapun yang terjadi, semua sudah ada dalam skenario terbaik Tuhan untuk kebaikanmu. Saudaraku, dalam perjalanan ini, kamu akan mulai merasakan pentingnya keheningan sebagai tempat terbaik untuk menyelaraskan tubuh dengan energi Tuhan. Keheningan bukan hanya ketiadaan suara,
tetapi keadaan di mana pikiran berhenti berlari dan tubuhmu bisa merasakan setiap denyut jantung, aliran napas, dan getaran halus di kulitmu. Di dalam keheningan, kamu akan mendengar suara terdalam yang bukan berasal dari logika atau ego, melainkan dari nurani yang terhubung langsung dengan Tuhan. Suara itu sangat halus, hanya bisa didengar saat kamu benar-benar tenang. Itulah sebabnya banyak orang suci menekankan pentingnya meluangkan waktu untuk duduk diam dalam hening, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Dalam keheningan, tubuhmu akan menyesuaikan frekuensinya dengan denyut semesta, menurunkan stres, dan mempercepat pemulihan fisik maupun mental. Setiap getaran damai yang kamu rasakan dalam keheningan adalah bukti bahwa Tuhan sedang menuntunmu. Semakin sering kamu berlatih hening, semakin mudah kamu mengenali petunjuk Tuhan dalam keseharian, dan tubuhmu pun akan menjadi lebih peka terhadap energi positif. Dalam kondisi keheningan yang mendalam juga kamu akan menyadari bahwa tubuhmu tidak pernah berbohong. Ia akan selalu menunjukkan kebenaran yang ada di hatimu. Jika kamu berusaha menipu diri sendiri atau orang lain, tubuhmu akan menegaskan ketidaknyamanan melalui tanda-tanda kecil. Napas yang mendadak pendek, keringat dingin, atau ketegangan di leher. Kesadaran akan kejujuran tubuh ini akan menuntunmu untuk hidup lebih jujur pada diri sendiri dan orang lain. Kamu tidak lagi ingin memakai topeng yang melelahkan, karena tubuhmu menuntut keaslian agar bisa tetap selaras dengan energi Tuhan. Kamu akan belajar menyampaikan apa yang kamu rasakan dengan lembut namun jujur, sehingga hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih tulus dan damai. Inilah salah satu keajaiban tubuh yang terhubung dengan kesadaran. Ia membimbingmu untuk hidup sesuai kebenaran, bukan kepura-puraan. Dan ketika kamu hidup jujur, tubuhmu akan terasa lebih ringan, napasmu lebih lega, dan langkahmu lebih mantap karena kamu tidak lagi menanggung beban kebohongan yang menghalangi aliran energi cinta Tuhan dalam hidupmu. Seiring kesadaranmu tumbuh, kamu akan mulai menghargai setiap rasa sakit yang muncul di tubuhmu. Bukan lagi menganggapnya musuh, melainkan pesan penting yang dikirim Tuhan untuk mengingatkanmu. Rasa sakit seringkali muncul ketika kamu melampaui batas kemampuan tubuh atau menyimpan emosi negatif terlalu lama. Tubuhmu memberi sinyal lewat rasa sakit agar kamu segera memperbaiki pola hidup, melepaskan dendam, atau mengurangi kesibukan yang menguras energi. Ketika kamu mendengarkan pesan ini, kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhmu, tetapi juga memperbaiki hubunganmu dengan diri sendiri dan Tuhan. Kamu akan mulai menjaga tidur, memperhatikan apa yang kamu makan, dan menata ulang prioritas agar tidak lagi mengorbankan kesehatan demi ambisi semu. Setiap rasa sakit yang kamu pahami dan responi dengan kesadaran akan menjadi guru yang membimbingmu pada gaya hidup lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hati yang lebih ikhlas. Inilah cara Tuhan menuntunmu melalui tubuh dengan rasa sakit yang mendewasakan, bukan menghancurkan, agar kamu lebih mencintai dirimu dan mengingatnya setiap saat. Saudaraku, semakin kamu selaras dengan getaran tubuhmu, kamu akan memahami pentingnya merawat tubuh sebagai bentuk syukur pada Tuhan. Kamu tidak lagi makan hanya untuk kenyang, tetapi memilih makanan yang sehat agar tubuh tetap kuat menjadi saluran kebaikan. Kamu tidak lagi tidur sekedar melepas lelah, tetapi memanfaatkan tidur sebagai waktu menyelaraskan energi dengan semesta. Kamu tidak lagi berolahraga hanya demi penampilan, tetapi untuk menjaga agar aliran energi dalam tubuh tetap lancar, sehingga kamu bisa menjalankan tugas hidup dengan optimal. Setiap perawatan tubuh menjadi ibadah, setiap kebiasaan baik menjadi wujud cinta pada diri sendiri dan Tuhan. Kesadaran ini akan mengubah pola hidupmu secara menyeluruh. Kamu lebih disiplin, lebih bijak dalam memilih aktivitas, dan lebih penuh cinta pada dirimu sendiri. Karena kamu tahu, tubuh ini bukan milikmu sepenuhnya, melainkan titipan yang harus kamu jaga sebaik mungkin. Semakin kamu merawat tubuh dengan kesadaran, semakin tubuhmu akan memancarkan aura positif yang mengundang rahmat Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Di perjalanan ini, kamu juga akan mulai menyadari pentingnya lingkungan dalam menjaga keharmonisan tubuhmu.
Lingkungan yang penuh kebisingan, kebencian, atau kekacauan akan mempengaruhi getaran tubuhmu, menurunkan frekuensi kesadaran, dan membuatmu lebih mudah terjebak dalam emosi negatif. Sebaliknya, berada di tempat yang tenang, penuh keindahan alam, atau dikeliling orang-orang yang tulus akan membantu tubuhmu menjaga kestabilan energi. Karena itu, kamu perlu lebih selektif memilih dengan siapa kamu sering berinteraksi, di mana kamu menghabiskan waktu, dan apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu melalui tontonan, bacaan, atau percakapan. Tubuhmu layaknya spons yang akan menyerap energi dari sekitarnya. Ketika kamu sadar akan hal ini, kamu tidak lagi sembarangan menempatkan dirimu di lingkungan toksik, melainkan mencari suasana yang mendukung pertumbuhan spiritualmu. Inilah cara menjaga tubuh agar tetap menjadi alat penala energi Tuhan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung getaran damai, cinta, dan kebahagiaan. Sehingga kamu bisa terus berkembang menjadi jiwa yang lebih selaras. Saudaraku, kamu juga akan belajar bahwa tubuhmu membutuhkan sentuhan kasih untuk tumbuh selaras. Sentuhan ini bukan hanya fisik, tetapi juga berupa kata-kata yang lembut, pikiran yang penuh cinta, dan doa yang tulus. Ketika kamu menepuk dadamu dengan sabar saat cemas, itu adalah sentuhan yang menenangkan tubuh. Ketika kamu berbicara positif pada dirimu sendiri, tubuhmu akan merespon dengan menghasilkan hormon yang menyehatkan. Ketika kamu mendoakan dirimu dengan sepenuh hati, tubuhmu akan terisi dengan energi damai yang menyembuhkan. Semua bentuk sentuhan ini penting untuk menjaga tubuh tetap harmonis. Jangan menunggu orang lain memberi sentuhan kasih, belajarlah memberikan pada dirimu sendiri. Karena tubuhmu adalah sahabat pertama yang akan menemanimu hingga akhir hayat. Ketika kamu memperlakukannya dengan penuh cinta, tubuhmu akan lebih kuat menghadapi tantangan hidup, lebih cepat pulih dari luka, dan lebih siap menjadi jembatan energi Tuhan untuk membawa kebaikan bagi banyak orang di sekitarmu. Ingatlah, cinta yang kamu berikan pada tubuhmu adalah bekal terbaik untuk merawat keseluruhan kehidupanmu. Kesadaran tentang tubuh sebagai alat penala energi Tuhan juga akan menumbuhkan rasa hormat yang dalam pada setiap makhluk lain. Kamu menyadari bahwa semua makhluk memiliki tubuh yang juga menjadi jembatan bagi energi hidup. Hewan, tumbuhan, bahkan bumi ini sendiri memiliki tubuh yang perlu dijaga keseimbangannya. Kesadaran ini akan menuntunmu hidup lebih selaras dengan alam, mengurangi perbuatan yang merusak, dan memilih gaya hidup yang ramah lingkungan. Kamu tidak lagi hanya memikirkan kepentingan dirimu sendiri, tetapi mulai mempertimbangkan dampak setiap tindakan pada ekosistem yang lebih besar. Karena kamu tahu, ketika tubuh alam rusak, tubuh manusia pun akan terganggu, karena keduanya saling terhubung dalam jaringan energi yang sama. Inilah bentuk kecintaan pada Tuhan yang sebenarnya, menjaga semua ciptaannya dengan kesadaran penuh bahwa kita hidup berdampingan dalam satu kesatuan semesta. Dan semakin kamu menjaga keseimbangan tubuhmu, sekaligus tubuh alam, semakin kamu akan merasakan kedamaian yang luas, karena kamu menjadi bagian dari harmoni besar yang Tuhan ciptakan. Terima kasih telah menyelesaikan perjalanan kesadaran ini, saudaraku jiwa terpilih. Semoga setiap kata yang kamu baca menuntunmu pada pengalaman mendalam bahwa tubuhmu bukan beban, melainkan kendaraan suci untuk mengenal Tuhan dan menembar cinta. Ingatlah, setiap getaran tubuhmu membawa pesan ilahi. Setiap napasmu adalah kesempatan untuk bersyukur, dan setiap langkahmu adalah peluang untuk membawa kebaikan ke dunia. Jangan biarkan kesadaran ini padam. Teruskan perjalananmu dengan penuh cinta dan keikhlasan. Rawat tubuhmu sebagai amanah berharga, dan gunakan setiap getarannya untuk menyelaraskan dirimu dengan kehendak Tuhan. Dan jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, bantu kami menyebar lebih banyak kesadaran dengan cara subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu. Bersama kita bisa membangun komunitas jiwa-jiwa sadar yang saling menguatkan. Terima kasih sudah membuka hatimu. Semoga cahaya kesadaran selalu menerangi hidupmu dan menjadikan tubuhmu alat untuk menebar kedamaian di bumi. Salam cinta dan damai.